Halo guys, oke kali ini kita akan bahas nih Redmi Note 10S Rosemary untuk chipsetnya MediaTek ya. MediaTek dan di sini CPU-nya dia pakai MT6785P CD ya, seri CPU-nya CD. Ini masih ada plugnya. Habis di rebal kalau di sini nggak kelihatan. Ini sudah dibersihkan CD ya, dan kalau di mikroskop ini lebih terang lagi. Ini ya, seri MT6785P seri CD ya, dan internalnya dia pakai UFS. Ini 64 GB. Untuk kasusnya ini restart, tiba-tiba restart dan terkadang nyampe menu tapi dia mati lagi ya. Sudah dicoba rebal, itu hasilnya masih tetap. Sudah dicoba software juga masih tetap. Dan akhirnya kronologinya ini saya sampai order ya CPU baru. Ini MT6785P seri CD. Nah, ini CPU-nya. Dan setelah dicoba dipasang sudah flash, sudah pakai CSC dan global, semua sudah dicoba dengan trik-trik ya, bahkan dari referensi guru-guru kita. Ini hasilnya masih tetap MediaTek ya, terdeteksi komputer. Jadi untuk proses flashingnya dia lancar, hasilnya sukses, menggunakan UPI, menggunakan UT dan flash tool juga. Namun memang hasilnya masih tetap nihil, hanya detect MediaTek di komputernya. Dan setelah itu akhirnya saya coba mengulik ya, dengan menggunakan CPU bawaan kembali. Jadi dipasang CPU bawaan kembali. Karena apa? Karena yang baru ini udah semua trik, semua jurus coba itu tetap detect MediaTek. Padahal kalau lihat referensi banyak juga yang down ya dengan menggunakan CPU baru. Ada yang dipasang langsung masuk recovery, tinggal web data. Ada juga dipasang terus di format dan flash. Dan hasilnya biasa ya, normal, hidup. Tapi untuk di sini tidak bisa. Entah kenapa ya, apakah CPU-nya yang masih bermasalah atau memang ada yang gak sinkron. Nah, itu masih harus guru-guru semua yang memecahkannya ini sepertinya. Jika ada yang tahu boleh komentar di sini. Lanjut ya. Untuk sekarang, jadi ini posisi dengan CPU baru, CPU bawaan ya, bukan CPU baru lagi, pakai CPU bawaan dan internal UFS bawaan. Jadi untuk posisi seperti ini sudah saya coba. Ya. Di sini saya sudah siapkan file ini. Dan yang sudah saya lakukan itu dengan memflash kembali ya. Bentar. Dengan memflash kembali, flash ulang, saya mencoba pakai CSC via UP, via UT ya, semua saya coba. Itu hasilnya sukses flashingnya, namun hasilnya boot loop, restart di logo Android ya.
Terus saya pakai juga global, sama aja. Di sini sudah banyak file global, hasilnya sama. Dan akhirnya saya coba dengan memformat ya via Playstool. Format dengan Playstool, hasilnya down. Oke. Dan setelah itu saya coba lakukan flashing via Playstool, namun tidak jalan ya. Nanti kita lihat. Dan tidak jalan, solusinya nanti akan saya coba infokan ya. Dan lalu setelah itu saya coba juga menggunakan file global ya. Itu via Playstool juga tidak jalan. Ada file yang tidak masuk ya. Nah, setelah itu saya coba flashing dengan menggunakan CSC dan juga coba global via VUP dan UT ya. Unlock tool. Itu hasilnya sukses semua. Namun hasilnya tetap hidup, tapi masih ini ya, masih bootloop, nggak mau ke menu. Bootloop. Dan saya coba otak-atik lagi dengan flashing CSC global, hasilnya mentok di bootloop dan ada juga yang mentok di passboot ya. Sudah saya coba ganti slot A, slot B, UBL dan lain-lain lah ya. Itu masih seperti itu. Hasilnya bootloop, kalau enggak restart. Dan untuk penyelesaiannya ini untuk kasus restart dan passboot ya, mentok passboot Redmi Note 10s Rosemary ini, kita akan langsung saja eksekusi. Dan ini dia ya, kita rakit dulu. Kita rakit. Oke ya, sudah selesai dirakit semua. Kamera dipasang, bahkan udah pakai kartu. Kita langsung saja flashing. Ini pertama kita coba dengan menggunakan file CSC ya. Kita akan eksekusi dengan file CSC menggunakan di sini SP Playstool. SP Playstoolnya saya memakai Playstool versi 5.2216 ya. Ini kita masukkan file yang tadi ditaruh ya. Apa sih? Ini ya. Di sini ada file CSC ya. Ini dia. Kita buka. Di sini ada main code dan cari scatternya. Ini tinggal open saja. Dan sudah masuk ya filenya. Lalu kita akan coba bypass outnya menggunakan MTK bypass saja. Taruh sinilah ya. Ini kita coba bypass, klik, akan colok ya. Ya, ini bootnya volume atas bawah. Ini sudah nyambung dan sudah ke protect ya untuk outnya. Kita langsung saja di sini masuk tab format dan kita akan langsung saja format. Oke, berhasil ya. Kita di sini masuk ke download dan ini tetap masih di tab download ya. Nah, ini kita masukkan lagi untuk bypass outnya ya, bypasslah kembali. Sini sudah di tab download dan di sini dari pengalaman saya ini untuk rescue jangan dimasukkan ya,
karena jika dimasukkan dia tidak akan berjalan. Kita langsung aja flash file CSC. Sudah berjalan ya. Kita coba skip ya biar nggak terlalu lama. Kita tunggu hasilnya. Ini sedang melakukan write super. Ini lumayan lama biasanya. Dan done ya. Sudah done. Kita akan lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sudah hidup. Loading ya di logo Redmi, logo Android. Ini sudah masuk ke Android. Sini hidup ya. Nah ini guys, kalau misalkan di software dengan CSC ini, tapi beda tool ya, itu tidak menjamin hasilnya sama. Karena saya sudah coba menggunakan UP dan UT ya. Itu centang sesuai bawaan. Untuk prosesnya itu done ya. Ini CSC sudah format ya. Nah itu untuk pakai UT, pakai UP ya, dicoba dengan centang bawaan. Itu hasilnya prosesnya done, namun hasil untuk handphonenya sendiri dia hidup tapi boot loop ya. Dan terkadang juga mentok passboot. Jadi nggak hidup normal. Makanya ini sesuai tadi ya yang dikerjakan melalui flash tool dan tanpa dimasukkan file rescue ya. Ini sudah hidup. Ini tadi selesai format flash tool lalu flash, dan untuk sinyal langsung muncul ya. Untuk email sendiri kita cek. Email tidak ada ya. Kalau untuk di sini tidak terbaca setelah format di CSC, namun sinyal gacor ya, ngacir. Oke, sudah. Ini untuk yang mau repair email di file CSC bisa menggunakan mau meta ataupun mau lanjut juga boleh. Dan kita sekarang akan coba lanjut saja ya. Lanjut saja, kita flash dengan file global. Nah ini kita bypass lagi ya. Kita akan coba bypass kembali. Cabut dulu, ini klik lagi. Bentar. Ini klik colok lagi. Nah ini sudah masuk ya. Nah ini sedikit penjelasan untuk file global ya. Seperti tertera di sini. Ini sudah ada beberapa file. Ini sudah saya coba untuk file global. Pertama dari MUI 12 ya, 530. Ini, nah ini hasilnya hidup ya, arsipnya hidup, namun dia masih mentok passboot kalau enggak restart Android. Dan untuk MUI 12 yang ini, nah ini hasilnya dia break ya, break mati, jadi enggak hidup. Dan saya coba lagi dengan MUI 13 yang ini hasilnya hidup namun mentok passboot dan restart juga ya, restart Android. Dan saya coba menggunakan MUI 14 yang ini dia. Ini global, hasilnya hidup normal namun minus di kamera depan ya. Itu tidak berfungsi, hanya kamera belakang saja.
dan untuk tombol resen juga tidak berfungsi. Jadi seperti itu ya. Dan sekarang kita akan flashing dengan menggunakan file yang ini. Nah, ini dia MUI 14.0.11.0.tklmixm ya. Kalau untuk yang ini saya sudah coba tested ya filenya, jadi semua fungsi normal, fix, wifi, bluetooth dan lain-lain normal ya. Nah, ini untuk flashing ya. Jika menggunakan UV ataupun unlock tool, itu hasilnya prosesnya sukses, namun hasilnya masih tetap tutup dan mentok logo Android dan mentok password. Jadi lanjut ya, kita untuk membahas file flashing global ini ya. Nah, ini untuk file flashing global ini, jika menggunakan flash tool dia nggak berjalan ya. Ada file yang harus nggak dimasukin, namun sudah saya coba juga nihil ya, memang tidak bisa menggunakan flash tool. Entah ada yang harus disetting ya, itulah. Tapi saya coba langsung lakukan flashing dengan menggunakan UV dan UT juga tidak bisa ya. Ini filenya, ini scatternya ya. Dan di sini saya akan coba buka UT. Untuk flashing UV seperti biasa ya, namun untuk UT sendiri dia flashingnya di MediaTek di sini nih. Nah, ini MTK Universal, memasukkan file di Universal di sini, dia hasilnya sukses namun tetap butuh dan mentok password. Dan di sini triknya yaitu harus di tab yang flash all ya, flash all. Nah, yang ini di sini untuk flashingnya via UT, ataupun sudah saya coba menggunakan NPT tool ya, itu hasilnya juga down. Jika tidak sesuai seperti ini yang sudah saya coba, itu hasilnya bootloop dan mentok logo Android restart. Oke, kita di sini by server, pilih Xiaomi, sini Redmi Note 10s Rosemary ya. Tinggal masukkan filenya. Jadi fix untuk global ini file dengan kasus yang sekarang ya, itu dengan MUI 14 yang ini dia, MUI 14.0.11.0 ya. Karena dengan yang lain sudah saya coba tidak bisa, entah mungkin memang nggak cocok ya atau kenapa, tapi nggak menutup kemungkinan ya ini untuk kasus lainnya, walaupun tipe sama, ini file lainnya itu bisa berjalan dengan normal. Cuman untuk kasus awal, di awalnya ini memang CPU ya restart, dan saya itu mencoba rebal masih tetap restart dan akhirnya melakukan flashing, namun ketemunya seperti ini ya. Sini centang sesuai bawaan, centang sesuai bawaan sudah. Untuk UT sendiri, oh ya, nggak perlu di bypass ya. Nih, dia sudah otomatis. Untuk bypassnya kita keluarkan, kita langsung saja flash. Kita langsung saja colok dengan boot tombol volume atas bawah ya. Nah, ini ya. Sudah mulai berjalan. I think just ini untuk flash globalnya jadi seperti ini ya. Ini Write Super
lumayan lama. Kita skip dulu sedikit. Oke guys, masih berjalan light pipe super. Tuh, kita tunggu prosesnya. Ini sudah 95%. Sedang write user data. Ini sudah done ya, dan kita coba lihat hasilnya ya. Sedang loading di logo Android ya. Oke, kita tunggu. Ini sudah menunjukkan di logo MUI ya, loadingnya. Sini saya menggunakan handphone ya, biar nggak repot ngedit. Yang penting bisa terlihat lah ya videonya. Jadi memang di sini saya hanya sekedar berbagi ya buat teman-teman semua, dan mungkin bisa jadi sebuah petunjuk ya. Dan saya juga kasih note ya di sini, memang proses untuk kasus restart di Redmi Note 10s Pro Semari ini ya. Ini untuk penyelesaiannya sekarang itu di kasus saya ya, dan belum tentu juga di yang lain yang kasus sama dan prosesnya juga sama ya. Cuman untuk di kasus saya ya seperti ini penyelesaiannya, karena memang sebuah kasus itu ya, kasus sama belum tentu penyelesaiannya sama. Kita masih nunggu ya. Oh iya, untuk kasus-kasus yang saya alami ini ya, jadi tidak semata-mata untuk restart dan passboot ini memang harus ganti CPU. Jadi kesimpulannya yang saya alami ini fixednya ya by software, berarti karena sudah di rebal masih sama, sudah di flash masih sama, dan penyelesaiannya ya seperti ini yang diproses tadi itu ya, untuk flashing CSC dan global format. Bahkan saya tidak write email di sini karena sinyal sudah, walaupun habis format sudah bagus ya. Itu kembali tinggal kesepakatan dengan user apakah pakai email apa enggak ya. Pakai yang penting bisa jalan. Ini masih lama, masih nunggu. Satu lagi untuk kamera ya, itu waktu saya menggunakan MUI 14 yang 5.08 itu ya, itu memang tidak berjalan ya. Jadi semata-mata fix kamera itu bukan karena sugestinya ya, biasanya karena habis. Nah ini udah hidup, rebal CPU bisa ke CPU. Namun saya coba itu ukur karena memang di ini ya, di jalur hambatannya semua itu ada, jadi normal. Dan saya coba-coba menggunakan software, akhirnya memang fixnya di software ya, kamera itu bukan di CPU. Biasanya kebanyakan juga yang habis rebel itu memang tidak bisa kamera, namun ya untuk kali ini by software. Jadi saya kalau misalkan tayo terus ACP CPU juga pasti nggak bisa. Ini alhamdulillah ya sudah tampil dengan MUI 14, hidup normal
Indonesia. Kita lihat di sini sinyal sudah langsung muncul tanpa write email ya, habis format tadi. Oke, lewati saja. 4G. Kadang ini menghambat ya dengan sinyal seperti ini. Kita cabut dulu. Biasanya agak lama nih. Tuh kan, kalau sama jaringan suka susah. Setting ke menunya jadi tanpa jaringan aja biar cepet. Ini opsi aja, bisa diaktifkan atau enggak, bebas. Ini tinggal tunggu. Ini masih loading. Gila, biasanya di dia tuh. Kita skip lagi sedikit lah. Lumayan lama ini loading di sini, guys. Padahal di sini tulisannya tunggu sebentar ya. Si lama. Nah, ini dia sudah mati sih. Lihat baterai apanya? Angin coba kita cas. Oh, ini dia restart, guys. Restart otomatis ya. Tadi tunggu sebentar, restart otomatis. Kenapa ya? Kita coba lagi. Oh, dia langsung ke mempersiapkan. Mungkin kelamaan kali, pusing dia. Setelah menunggu sekian lama ya, padahal tulisannya tunggu sebentar, dan di sini sudah ada tulisan selamat. Tuh. Kita foto dulu. Oke, tinggal masuk menu ya. Sudah masuk, kita cek di sini. Ini dia versi MUI-nya, versi 14.0.11. Ini untuk spesifikasinya ya. Dan di sini versi pita basis sudah ada basebandnya, sudah aman. Ini kalau mau matikan pembaruan sudah ya. Oke, cek email. Nah, ini di sini Yuknawan ya. Yuknawan. Oke. Namun untuk sinyal sendiri kita masukkan SIM-nya. Dia sudah otomatis ya, jadi tanpa email. Nah, ini sekarang muncul ya. Sini muncul otomatis sudah ada email 2 ya. Sinyal gacor. Untuk kamera kita tes. Untuk kamera izinkan. Kamera down. Kamera depan.
Oke, Don. Don. Jadi dan normal semua. OWP untuk WP kita coba langsung. Oke, WP nyambung ya, dan normal semua. Oke. Nice. Oke ya. Dan tes. Normal ya. Oke, normal semua. Jadi untuk kasus restart ini tidak semata-mata CPU mentok fastboot. Jadi ini sebagai sebuah tunjuk saja ya, dan saya di sini hanya sekedar berbagi untuk kasus yang saya alami untuk Redmi 10S Rosemary ini ya, seperti yang ada di video ini. Fix kamera by software, fix restart juga by software, fastboot juga by software ya. Karena memang di rebal CPU itu masih sama dan menggunakan CPU baru, sudah di format flash hanya Detek MediaTek ya, dan itu PR yang nanti kita coba, semoga mendapatkan solusinya. Oke, sudah cukup itu aja. Untuk email tadi nggak ada, namun sinyal gacor ya. Kalau yang ada backupan tinggal write saja, write NP data NP RAM ya. Dan saya di sini akan foto dulu. Nah, oke, sudah ya. Oke, cukup sekian saja. Semoga bermanfaat sebagai sebuah gambaran. Di sini sebagai sebuah petunjuk, dan saya hanya berbagi. Yang jelas untuk kasus-kasus di handphone ini, kasus sama belum tentu penyelesaian sama ya. Dan di sini saya hanya mencoba berusaha semampu saya ya. Karena memang banyak liku-likunya untuk servis handphone ini. Kasus sama belum tentu penyelesaian sama ya. Dan untuk kali ini saya alhamdulillah ketemu solusinya dan hasilnya down ya. Hasilnya down. Alhamdulillah. Karena ya memang ya, hanya down itu hanyalah bonus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.